Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah pengepul yang baik menurut pelaku UMKM ya. Jadi menurut pelaku usaha ikan hias kelas mikro, kecil, dan menengah. Nah, untuk pertama-tama kita harus paham bahwa pengepul itu adalah salah satu profesi dalam bisnis ikan hias ya. Jadi ada tingkatannya tuh. Yang pertama itu biasanya adalah petani ikan. Nah, kemudian petani ikan hias itu menyetor ikannya ke pengepul. Nah, setelah itu baru pengepul menyetor ikannya ke kios ikan hias. Nah, bisa juga pengepul menyetor ikannya ke eksportir ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi fungsi pengepul ini sangat penting sebagai jalur ibaratnya jalur pengiriman barang itu sangat penting agar si barang tersebut nanti sampai ke konsumen. Nah, berikut ini adalah salah satu atau menurut saya ya pengepul yang baik bagi pelaku usaha mikro, menengah, dan kecil seperti tempat saya ini adalah ada banyak kriterianya ya. Nanti saya akan sebut satu-satu ya. Nah, salah satunya adalah ketika si pengepul itu mencoba untuk memasarkan barangnya, itu jangan mendadak ya. Biasanya kan langsung ujuk-ujuk datang ke toko kan. Nah, kemudian langsung menawarkan barang. Itu bagi pelaku mikro, apalagi yang mikro ya, pelaku menengah itu kadang tidak bisa langsung memberi barang tersebut, membeli maksudnya, dikarenakan biasanya modalnya juga pas-pasan, namanya juga pelaku mikro kan, otomatis modalnya juga mikro, kecil sekali. Nah, sebaiknya pelaku usaha pengepul itu dia itu memberi tahu dulu, bisa lewat WA ya, karena hari gini sudah era internet. Jadi kalau kalau tidak memakai WA itu nanti si pengepul itu juga akan rugi ya, rugi bensin. Misalnya datang ke lokasi langsung, taunya tidak transaksinya tidak berhasil, itu kan rugi bensin. Biarpun mungkin satu jalur dengan toko yang akan di tempat lain yang akan mereka tuju itu. Mungkin ini kan toko baru, target mau ke sini sekalian nawarin produk. Nah, kemudian dia mampir ke sini dulu. Nah, sebelum ke toko langganannya yang sering mengantar barang tersebut. Nah, tetapi itu kan juga rugi waktu ya, dan kalau saya sebaiknya itu tadi memanfaatkan teknologi digital tadi itu dengan WA dulu. Jadi bisa menawarkan lewat WA. Misalnya, permisi Mas, saya dari ini ingin menawarkan produk ini. Kemudian langsung biasanya kalau si pedagang itu tertarik, dia langsung, oh ya, barang apa Mas, itu bisa minta list harga dan list ikan. Nah, nanti langsung biasanya dikirim gitu listnya, kemudian ini itu. Nah, kemudian pertanyaannya, di mana pengepul itu bisa tahu di situ ada toko? Nah, sekarang kan juga era digital juga, jadi bisa kita search di Google kan, tinggal ikan hias. Nah, nanti akan muncul, atau toko ikan hias, akan muncul deretan nama-nama toko tersebut. Nah, tinggal kita pilih atau kita chat, atau kita cek nomor yang ada di situ kan, biasanya ada, atau langsung di WA, bukan di WA, di chat langsung. Itu biasanya nanti bisa, kalau si toko ikan itu sudah memasang nama tokonya di Gmap, itu biasanya nanti bisa langsung dihubungi. Jadi itu sangat mudah sekali. Nah, jadi nanti kalau si pedagang ikan hias itu tertarik, pemilik kios itu maksudnya, dia pasti akan bertanya-tanya, misalnya datangnya tiap hari apa ya Mas, itu
oh datangnya tiap hari ini, misalnya tiap hari Sabtu saya eh, keliling ke sini. Kemudian pasti juga tanya-tanya lagi. Jadi sebaiknya WA dulu, jangan langsung datang. Jadi itu intinya. Karena nanti juga kalau saya juga kasihan juga kan, sudah datang tahunya tidak ada transaksi. Nah, itu kasihan. Jadi WA dulu, tawarkan produknya eh, itu apa ya, lebih apa ya? Lebih hemat ya, lebih hemat dalam segi waktu dan juga bensin juga. Nah, kemudian yang kedua itu karena mikro ya, pelaku usaha mikro kan, berarti biasanya yang mereka senangi itu, yang pelaku mikro itu adalah bisa mengirim ikan dalam porsi yang tidak terlalu banyak atau kecil. Misalnya satu kantong hanya isinya 50 ekor itu, satu kantong atau hanya bisa atau mau mengirim satu kantong aja itu juga biasanya pelaku usaha kecil itu sangat suka itu, karena mereka juga budgetnya juga pas-pasan. Nah, itu juga sering terjadi seperti itu ya. Jadi biasanya saya tanyakan, Mas bisa kirim satu kantong aja? Oh bisa itu. Kebetulan saya juga melewati toko ini, jadi nanti sekalian. Nah, jadi itu enaknya kalau ada kompetitor ya. Kalau cuma sendiri, satu toko sendiri itu mungkin si pengepul itu males datang kan, karena mungkin rugi bensin kalau cuma kita pesan satu kantong. Nah, enaknya kalau banyak kompetitor, misalnya ada 5, ada 6 atau bahkan banyak itu. Nah, si pengepul itu akan senang datang ke area tersebut, karena itu tadi mereka juga kita mau pesan satu kantong atau berapa kantong itu tidak masalah. Nah, tetapi kalau saya biasanya itu juga biasanya saya request juga, misalnya 50 ekor saja Mas per kantong gitu, atau ya minimal 50 ekor lah. Nah, atau bisa juga harga 50.000 untuk berapa ekor, itu biasa juga seperti itu. Atau misalnya kalau satu kantong aja, satu kantong yang isi 100-an ekor itu, atau itu. Jadi sebagai misalnya yang ingin menjadi pengepul itu bisa itu tadi, ketika mencari calon mitranya itu bisa dengan mencari di internet dulu, di Google kan bisa, misalnya toko ikan hias ini yang area situ kan, kemudian di chat WA dulu, kemudian ditanyakan atau memberitahu, Mas kami dari pedagang ini kami ingin menawarkan ini. Nah, kemudian kalau bisa minimal ordernya tuh jangan terlalu tinggi juga ya. Misalnya untuk toko-toko yang masih pelaku mikro itu jangan terlalu, misalnya ordernya harus 1 juta. Nah, itu kan kalau pelaku mikro itu sangat keteteran, karena biasanya keuntungannya juga tidak sampai segitu ya. Biasanya bahkan masih tombok ya, karena kan masih harus nyicil kredit ini itu yang belum lunas, misalnya kredit beli akuarium, kredit beli ini. Nah, itu kan belum lunas. Jadi kalau bisa modalnya jangan minimal ordernya jangan terlalu tinggi juga. Nah, tetapi enaknya kalau di daerah yang banyak kompetitor, misalnya di tempat saya ini, misalnya ada sampai 5 lebih kompetitor itu pengepul itu bebas saja mau kirim satu kantong, 2 kantong, karena masih satu jalur ya. Namun kalau saya biasanya ada minimal order juga kalau saya, jadi jangan sampai kasihan juga kalau misalnya kita ordernya terlalu sedikit, juga kasihan juga si pengepul tersebut ya. Jadi sama-sama harus tahu diri juga ya. Kemudian kalau paling enak jadi pengepul yang maksudnya tidak banyak syarat ini itu ya. Misalnya nanti saya order harus ikut komunitas kami, harus ini ya. Itu kalau yang ribet pengepul kayak gitu tinggalin saja, karena nggak bebas. Masa wirausaha malah diatur-atur, kan sama aja kayak pekerja kantoran kan. Kalau wirausaha kan bebas, mau ngambil barang dari mana, mau ngambil ini dari mana, mau buka jam berapa, mau tutup jam berapa, itu terserah.
Beda kalau kita kerja sama orang kan tidak bisa seperti itu. Jadi kalau ada pengepul yang harus gini, kita harus gabung gini-gini, harus bikin kartu gini-gini, harus pengepul ikannya harus dari kami saja. Nah itu sebaiknya ditinggalkan. Jadi kita cari yang bebas-bebas saja. Nah jadi itu intinya, pengepul di mata pelaku UMKM yang bagus itu cuma 3 aja. Yang pertama adalah memberi taunya itu jangan mendadak. Jadi misalnya tahu-tahu datang ngasih ikan, nah padahal belum tentu kan si pedagang itu kan punya uang ya, maksudnya langsung ada uang untuk membeli itu, karena biasanya bisa juga yang jaga itu bukan pemiliknya, bisa juga pegawainya. Jadi mereka kan tidak punya hak untuk langsung membeli ikan dan sebagainya. Jadi sebaiknya WA dulu, kemudian bisa juga order dalam paket kecil ya. Nah kemudian bukan dalam paket kecil, dalam minimal ordernya, maksudnya itu jangan terlalu besar juga. Jadi disesuaikan dengan kantong pelaku usaha UMKM. Yang ketiga itu tidak terikat, jadi harus ini, harus ini, harus ikut ini, harus ikutin. Nah itu terlalu ribet, jadi malah nanti memutus atau memperpendek cabang ya. Jadi cabangnya harusnya jadi banyak, malah jadi terputus di situ saja karena terlalu kaku, terlalu eksklusif. Nah jadi seperti itu. Nah oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.